Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke ya, semoga semuanya dalam keadaan baik dan bahagia. Amin. Ayo, saudara berikut silakan menempati Pancasila sediakan. Tiko. Mas udah gak muat itu sini loh, sini kamu. Mojok-mojok itu. Oke, masih ada ingat kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin. Pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Persilangan hibrid. Yes, apa itu persilangan hibrid? Persilangan. Yang lain dia apa? Ya, betul ya. Persilangan hibrid adalah persilangan yang melibatkan dua sifat beda. Contohnya kemarin apa Ananda Faiz? Persilangan apa kemarin contohnya? Contoh yang punya dua sifat beda. Misalnya apa? Penuh senyuman. Budita nih tanya sama Faiz itu penuh senyuman. Apa Is? Apa ada? Contoh dari individu yang punya dua sifat beda apa? Kacang keriput. Keriput kan cuma satu. Iya kan? Sifat keriput kan satu. Apa? Yang dua sifat beda. Apa Mir? Dua sifat beda. Contohnya individu dengan dua sifat beda apa kemarin? Kacang apa? Ya kacang keriput kan cuma satu keriput, berarti kan hanya satu sifat beda. Tumbuhan berbatang tinggi, biji keriput. Terus apa lagi? Ada dua sifat beda ya. Berbatang pendek atau hijau, berbiji hijau, bulat atau berbiji kuning keriput. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Ada yang sudah tahu? Apa itu bioteknologi? Berasal dari dua kata, bio dan teknologi. Bio, misalkan biologi itu ilmu yang mempelajari tentang apa? Selain itu, selain hewan tumbuhan itu termasuk apa? Hewan sama tumbuhan itu termasuk apa? Makhluk hidup. Berarti bio, kalau misalkan kita belajar biologi, itu kan kita belajar tentang makhluk hidup. Kalau bioteknologi, bionya makhluk hidup, teknologinya apa? Menurut kalian, kalau kalian mendengar kata teknologi, yang ada di pikiran kalian apa? Teknologi apa? Yo Mas Ren, apa lagi? Yang teknologi apa? Alat, ya betul. Jadi yang disebut bioteknologi adalah ini ya. Yes. Dibaca yang kencang, yang lain mendengarkan. Bioteknologi ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, atau rati untuk membuat produk yang bermanfaat. Ya, itu diambil dari pengertian dua kata tadi. Bio adalah makhluk hidup, sedangkan teknologi adalah produk yang berguna untuk memudahkan pekerjaan manusia. Produknya apa pun, bisa berupa produk atau jasa. Sebelumnya, siapa di sini yang suka makan tempe, tape, atau yogurt? Yogurt. Banyak ya. Siapa yang belum pernah makan tempe?
Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian diharapkan kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan prinsip bioteknologi konvensional melalui diskusi kelompok dengan tepat. Yang kedua, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi produk bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Berkelompok ya. 1, 2, 3. Aku mau berapa chat? Yang berapa? Dengar suara Punita. Ini tadi kelompok berapa? 1, 2, 3. Ya. 4, 5. Udah tau gak apa-apa? 6. Ini silakan ditulis dulu. Bioteknologi. Ayo semuanya membuka buku. Oh maafin ya. Ini pengertiannya dulu ditulis. Bioteknologi. Pengertiannya dulu. Gak boleh dulu. Ayo bikin tulis kayak pengertiannya ditulis. Ayo, ditulis ya. Bio dan teknologi. Bio tadi apa? Ucapan ada yang doa loh ya. Nanti tadi aku ngamalkan bioteknologi berasal dari kata bio dan teknologi. Ya, bio tadi apa pengertiannya? Psikomobilitas sedikit. Yang berapa lihat tulisan gula ya? Bisa nggak sih kalau nulis? Ya betul. Bio makhluk hidup, teknologi, produk yang memudahkan pekerjaan manusia. Jadi ditulis pengertian memanfaatkan. Judul ya, bio tadi juga ya. Bio itu makhluk hidup, teknologi, proses yang memudahkan pekerjaan manusia. Proses produk. Maafin ya. Pengertiannya. Ya, mana? Itu pemanfaatan organisme. Itu pengertian lengkap. Yang kita nggak usah. Produk yang memudahkan pekerjaan manusia. Ya, produk yang memudahkan pekerjaan manusia itu pengertian dari teknologi. Setelahnya baru ditulis ya sama dengan pemanfaatan manusia. Ayo ya, sekali ya.
Sudah? Sudah bisa di next? Tangan itu nanti tak kaleng, tak kaleng. Gibran, kenapa kamu tidak pernah masuk ya? Malas. Tapi otaknya. Cowok-cowok sudah ada yang menunggu Gibran, kamu belum? Belum. Nggak usah. Nggak mau dijenguk kok. Kita dijenguk nanti kalau Sudah? Sudah? Next ya? Nah ini ya. Jadi biasanya bioteknologi konvensional itu dia dikenal sebagai fermentasi. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu pasti banyak sekali produk fermentasi. Contohnya apa? Yogurt, keju, apa lagi? Tempe. Produk fermentasi contohnya apa? Ya terus. Jamu kok fermentasi. Tape terus apa lagi? Yogurt, apa lagi? Keju, anggur, apa lagi? Ya, terus ya, itu kan tempe yang dari itu kan limbah, apa lagi? Ya, apa lagi? Arah anggur itu ya, arah itu. Kopi itu ada Nah jadi bioteknologi ini dia itu diterapkan baik dalam kehidupan sehari-hari, baik itu bidang pertanian. Mulai. Halo. Dengan siapa kita berbicara, Dias? Ya. Saya tak ngomong dulu nanti biar kamu, oke? Oke. Saya tak ngomong dulu nanti biar, oke? Bisa dimulai lagi. Fokusnya ke depan ya. Gak bisa ini satu mulut lawan 24 mulut, gak bisa ya. Di bidang pertanian, bioteknologi itu dia digunakan sebagai pengendali hama serangga dan menambah kesuburan tanah. Jadi di dalam bioteknologi, khususnya di bioteknologi konvensional maupun modern itu kan dia memanfaatkan makhluk hidup. Makhluk hidup apa yang dimanfaatkan? Makhluk hidup apa yang dimanfaatkan dalam bioteknologi? Mikroorganisme, jamur maupun ragi. Itulah yang dimanfaatkan baik di konvensional maupun modern. Nah di dalam pertanian ini yang digunakan adalah mikroorganisme sebagai pengendali hama. Ini perbedaan dari bioteknologi konvensional dan modern. Dibaca yang pertama, teknik yang digunakan dalam fermentasi itu di bioteknologi apa? Pak seneng arah bunyi kok. Arah bunyi. Ya karena kamu tidak mendengarkan. Dari saya ngomong kamu ikut ngomong. Is, kalau fermentasi itu
teknik yang digunakan di bioteknologi apa? Kan? Gak lihat. Padahal sudah terpampang konvensional fermentasi. Kalau modern pakai teknik apa? Ya, DNA rekombinan. Kalau karakteristik dari konvensional keterlibatan manusia bagaimana? Ya, tidak mengubah sifat atau proses pada agen biologi yang modern. Mengubah sifat atau proses pada agen biologi. Ya, maksud agen biologi itu apa? Produknya itu ya. Contoh hasil kalau konvensional apa? Tape, terus ada juga tadi ya keju oncom itu dia termasuk oncom tahu yang tempe ya. Kalau modern apa? Ya, insulin dari bakteri. Misalkan kalau yang modern itu ada yang namanya, kalian pernah dengar istilah bayi tabung? Ya, itu bayi tabung. Terus cloning tahu? Cloning itu dia adalah pemindahan inti sel dari induk ke, misalkan pada sapi itu dia tidak terjadi secara perkawinan, tapi dia selnya dipindahkan di rahim sapi yang satunya. Terus ada lagi, iya, suntik kawin istilahnya. Jadi dia itu bisa hamil tanpa perkawinan. Nah, yang ini ya, kalau di luar negeri kita tahu, misalkan ada seorang wanita, dia itu tidak mau menikah tapi pengen punya keturunan. Untuk apa? Mewariskan harta bendanya, tapi dia tidak mau kawin. Makanya sampai meninggal dia masih dalam, ya. Hai. Inilah satu-satunya yang tak bisa. Atau sisi kiri bisa ini ya, bioteknologi konvensional tadi sudah tidak melakukan manipulasi organisme atau rekayasa. Halo, Wildan. Ini nanti materi keluar di usia. Jadi kalian cuma satu kali besok itu finish. Sedangkan sebaik mungkin mengerjakannya. Doa tanpa usaha itu juga tidak akan bisa. Ya, akan kepala boys. Bisa dilanjutkan. Diam sebentar ya. 15 menit saja, oke? Ya. Untuk bahas materi, oke? Ya. Nah, tadi bioteknologi konvensional, kita sih perbedaannya sedikit ya. Kalau misalkan di konvensional itu tidak ada yang namanya rekayasa atau otak-atik dari manusia. Contohnya pada pembuatan tempe. Bagaimana cara membuat tempe? Ya ragi langsung ditaruh di kedelai. Ragi ini kan adalah dia makhluk hidup atau mikroorganisme. Tapi kalau di modern itu dia ada rekayasa manusia. Misalkan tadi suntik kawin, terus misalkan mau punya anak laki-laki atau perempuan itu dia bisa direkayasa melalui bioteknologi modern. Oke, itulah yang dinamakan dengan tidak real death. Evan bangun. Itu tadi penjelasan sedikit tentang tidak melakukan manipulasi organismenya atau rekayasa. Oke. Contohnya itu tepung. Nah, di dalam tepung, ketika kita berikan
mikroorganisme, apa mikroorganismenya? Aspergillus itu nanti dia akan di dalam tepung itu kan kita tahu tepung dari apa? Iya kan? Terigu, iya kan? Pati, kok terigu, iya. Tapioka itu kan dari singkong itu kan ada glukosa. Baik itu tepung tapioka maupun tepung terigu. Habis. Baik di tepung tapioka maupun terigu itu kan dia sama-sama mengandung karbohidrat. Beras ada karbohidratnya enggak? Ada. Nasi kalau beras sudah jadi nasi kan jadi karbohidrat aja ya. Singkong ada enggak? Ada. Nah, dari karbohidrat itu kan ada beberapa penggolongan. Glukosanya itu nanti dia akan diolah oleh mikroorganisme namanya Saccharomyces menjadi alkohol. Ya. Jadi di dalam proses pembuatan asam cuka atau metanol itu dia melibatkan dua mikroorganisme apa saja, Is? Cuka atau metanol, organisme yang terlibat apa saja? Itu tadi Bu Nina bilang alkohol. Faiz. Mumet kok terus. Makanya biar tidak mumet sebenarnya berdasarkan Terus ada lagi contoh lain apa? Tape birden. Ya. Tadi dalam tape itu dia juga menggunakan yang namanya mikroorganisme atau fermentasi tadi ya. Kalau pembuatan tape itu kan nanti tapenya ini pemeraman, baik itu tape ketela maupun tape ketan. Jadi setelah produk singkong maupun ketannya itu dikasih ragi, itu nanti kan dia akan ditutup agar tidak ada udara yang masuk. Karena itulah yang namanya pemeraman ketela. Biar apa organisme ini bisa memfermentasi kandungan glukosa yang bisa menjadi alkohol. Kalau misalkan kalian makan tape itu kan ada rasanya terecep ya. Ya, Berilingnya. ya kayak makan brem, tahu brem ah? Bisa. Brem itu loh makanan khas Nadiyo. Kotak. Bisa. Nah ini ya jenis bioteknologi ada dua tadi apa aja? Bioteknologi jenisnya ada dua apa aja? Konvensional dan konvensional biasa disebut dengan fermentasi. Kalau modern rekayasa genetik. Iya ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama, kalau konvensional dia menggunakan mikroorganisme alami seperti ragi, bakteri, jamur. Prosesnya sederhana dan tradisional tadi. Tape ketan ditaruh di tempe yang luas banget apa sih tampah tau? Nah itulah ya pokoknya. Itu dia akan dikasih ragi. Setelah itu nanti dia akan ditutup, dia tidak mendapatkan udara. Sangat sederhana, tiba-tiba akan menjadi alkohol. Tidak menggunakan alat canggih. Contohnya banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari berdiskusi. Silakan di buku kalian ditulis nama kelompok 1, 2, 3, 4. Anggotanya siapa? Jawab pertanyaan ini. Ya, satu kelompok satu. Ya, satu kelompok satu. Ini gadis dia tidak banyak yang tanya. Semuanya diam. Diam dulu. Diam. Oke. Ini silakan didiskusikan bersama kelompok. Satu kelompok
Oke, kita ulang satu-satu. Apa pengertian bioteknologi konvensional kelompok 5? Apa yang disebut dengan pengertian bioteknologi konvensional? Bioteknologi yang mengandalkan dasar mikroorganisme menghasilkan manusia melalui fermentasi. Ya, bioteknologi konvensional itu adalah bioteknologi yang melibatkan mikroorganisme, oke, tanpa rekayasa untuk menghasilkan suatu produk atau biasanya dikenal dengan fermentasi. Nomor 2, jelaskan prinsip dasar dari bioteknologi konvensional. Kelompok 2, apa? Ya, prinsip yang digunakan adalah fermentasi, di mana setelah kegiatan pengajian itu dia produk yang mau dibuat itu akan melibatkan apa? Apa tadi loh? Jadi, ketika kita membuat Faiz, presentasi, jadikan kita, biar satu jadikan matematika, biar suaranya, iya. Oke, jadi prinsip dasar dari bioteknologi konvensional itu tadi adalah fermentasi. Apa itu proses fermentasi? Proses di mana produk, misalnya kita membuat tempe, itu kan ada peragian. Nah, setelah itu produk itu disimpan agar dia hampa udara, tidak mendapatkan udara, agar apa? Mikroorganisme yang sudah dicampurkan itu dia bisa bekerja secara optimal. Kalau misalkan ada udara kan berarti ada faktor penghambat ya udaranya itu ya, makanya harus disimpan di ruang yang tidak mendapatkan udara. Sampai sini paham? Nomor 3, sebutkan beberapa contoh produk bioteknologi konvensional yang kalian temui sehari-hari. Kelompok 7, sebutkan beberapa contoh produk bioteknologi konvensional. 1, tempe, yogurt, keju. Ada jawabannya lain udah? Masih apa? Kecap roti, tempe, yogurt, tauco, iya, nata de coco, anggur, oncom. Bisa ya, bisa udah keluar ya. Apa tadi? 1 apa? Tempe, keju, yogurt, kecap, anggur, nata de coco, roti, apa lagi? Tauco, apa lagi? Sama anggur. Apa lagi? Belum itu juga termasuk fermentasi. Belum tahu nggak ya makanan khas Madiun? Bentuknya kotak kuning. Sudah bisa dilanjutkan? Kalau ada yang bicara silakan maju presentasi. Nomor 5, bagaimana cara pembuatan salah satu produk yang kalian pilih? Oke, jadi beberapa produk tadi itu yang sangat sering kita temui di kehidupan sehari-hari ya. Entah itu di Indomaret, di pasar, kayak yogurt atau toko itu kan ada di Indomaret. Kelompok 4, ya, silakan. Satu produk dan bagaimana cara pembuatannya? Apa yang kalian pilih? Produknya apa dulu? Tape, tadi ya. Cara pembuatannya bagaimana? Ya, siapkan beras ketan pada wadah. Terus, ya, campurkan lagi. Ya, oke. Seperti tadi ya, fermentasi. Jadi setelah peragian kita usahakan tidak ada udara yang masuk. Yang dipilih kelompok 4 adalah tape ketan. Ketan itu dari beras apa enggak? Nah, proses pembuatannya itu adalah dari beras ketan. Beras ketan ya, bukan beras biasa ya. Beras ketan itu kita terus sampai menjadi beras. Setelah itu nanti diwarnai. Kalau misalkan masih beras kan warnanya putih. Tapi kalau tape ketan itu kan ada warnanya hijau, warna itu ya. Nah, setelah matang itu nanti kita dinginkan, baru dicampur
Setelah itu nanti daun pisang dilapisi lagi sama plastik. Setelah itu nanti beberapa tape ketan yang sudah dibungkus sama daun pisang kita jadikan satu. Biasanya pendem apa ya? Kalau kalian pernah nggak ada pohon mangga yang mentah, itu kalian tahu imbu kan? Entah itu ditutupi sama kain apa-apa, intinya disembunyikan biar tidak ada udara yang masuk kayak gitu, paham? Kalau pakai beras biasa jadi nasi. Iya. Kalau beras biasa jadi nasi. Belum ada percobaan yang melakukan itu ya. Siapa tahu dia mau berwirausaha itu bisa jadi nasi. Sudah? Kalau ada yang berbicara silakan berpresentasi. Ulangi dari 1 sampai 10. Oke. Nomor 5. Apa manfaat bioteknologi konvensional dalam kehidupan kita? Kelompok 1. Kelompok nomor 2. Ayo dinamai aja. 3. Banyak digunakan dalam proses pembuatan makanan. Antibiotik. Tadi yang pakai antibiotik aserekayasa itu di bioteknologi konvensional apa modern? Modern. Berarti manfaat bioteknologi konvensional itu tadi sudah. Yang pertama pada bidang pertanian, mikroorganismenya itu dia menghambat hama-hama atau serangga pada tumbuhan. Terus yang kedua betul dimanfaatkan pada proses pembuatan makanan. Last question, okay? Nomor 6. Apa dampak negatif jika bioteknologi konvensional tidak diterapkan dengan benar? Kelompok 3. Oke. Kelompok 3. The trio group, ayo. Trio group. Kamu makan apa? Jika belum bisa muat dengan anak, bisa menjadi keracunan. Ya. Halo. Halo anak-anak. Saya maju saya. Atas. Bawa jamu. Buang. Oh, cita orang sudah buang apa tadi, Chris? Bias. Ya, betul ya. Halo. Dampak negatifnya apabila dilanjutkan. Dampak negatifnya dari bioteknologi konvensional itu tadi ya. Yang pertama, apabila proses fermentasi itu dilakukan dengan tidak sempurna, itu bisa mengakibatkan keracunan, terus juga bisa pembusukan. Terus apa lagi? Ya, itu jamur. Itu ya. Sampai sini ditanyakan.
Siap ya? Berkuis. Mari berkuis. Tulislah pilihan dua. Halo. Mekanismenya, kelompok yang mengangkat tangan tercepat itu yang bisa menjawab satu soal skornya 20. Kalau udah jawab, jawab lagi. Sholat yang sama. Utama kan sholat. Dia semua dengan cari permen nih. Oke. Lagi, Pak bikin final itu yang belum ditayas. Siap ya? Orang sampai berbagi nama sudah lancar. Orang sampai berbagi nama permain. Siap ya? Semuanya memperhatikan papan tulis. 1. Mari berkuis 1, 2, 3. Mulai. Apa yang dimaksud dengan bioteknologi konvensional? A, B, C, D. Dia siapa? Apa? Penggunaan mikroorganisme untuk mengolah bahan alami menjadi produk yang bermanfaat. Betul. Kelompok tidak. Siap? The next question. Produk mana yang dihasilkan oleh bioteknologi konvensional? Dulu. 1, 2, 3. Apa? Tempe. Kalau berita berhitung 1, 2, 3 angkat tangan. Oke. Dibaca dulu tangan. Ada. 1, 2, 3. Apa manfaat utama bioteknologi konvensional dalam membuat produk makanan? Menambah kandungan gizi dan memperpanjang masa simpan. C. Kelompok 6. Ini apa sih kamu wajiban ya yang namanya? Next, pertanyaan. Next, dibaca dulu. Kalau sudah dibaca? Turun. 1, 2, 3. Dulu ya. Salah. B. Rhizopus. Pertanyaan terakhir ya. Tanganmu turun kali. Dibaca dulu. Sudah dibaca? Turun tangannya semuanya turun. 1, 2, 3. Apa? Ayo, turun dulu, turun. Kurang tepat. 1, 2, 3. TP bisa terkontaminasi dengan mikroorganisme yang berbahaya. Kelompok. Sudah ya. Ini ya. Lagi. Nanti tak produk bioteknologi. TP
Berarti yang mendapat skor tambahan tadi adalah kelompok 1, kelompok 3, 4, 6, dan seterusnya. Dua kapain. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan bioteknologi konvensional? Tidak. Selesai. Habis. Organisme yang berperan dalam proses pembuatan tempe tadi apa? Waktu. Betul, anak-anak. Pembuatan tempe tadi laktobasilis betul. Yang betul apa? Rhizos. Oke, berarti untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang bioteknologi mode konvensional. Ada yang tanyakan? Siapa yang masih belum mode? Kira? Apa? Udah? Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini semuanya berikan tepuk tangan untuk diri sendiri. Wis mau? Urung. Ini kan kuis kan, Mbak. Sudah? Sudah ya? Kalau waktunya sudah habis. Ada yang tanyakan? Ada lagi? Tidak? Oke, PPT-nya nanti akan kita kirim. Tadi kita sudah mengawali pembelajaran dengan berdoa di kelas. Kita akhiri pembelajaran dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.